Mungkin teman-teman lainnya ada yang tahu ini Edo 16 siapa ya? Oke, baik. Jadi ganti namanya. Oke. Hari ini ya kelas gabungan ya dari kelas AB, kemudian CD, dan kebetulan kemarin hari Senin masih saya proses perizinan kuliah online dengan Wakil Dekan 1 dan KPSS 1, jadi PHL sekalian digabung ya dengan kelas ABCD. Hari ini akan saya sampaikan materi terkait dengan epidemiologi deskriptif. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Dokter. Oke, baik. Oke. Dalam epidemiologi deskriptif ya, namanya saja deskriptif. Jadi epidemiologi ini epidemiologi deskriptif ini merupakan studi pendekatan epidemiologi yang mana tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu masalah, tentunya masalah kesehatan ya, yang terdapat di dalam masyarakat dengan menentukan frekuensi, kemudian distribusi, dan determinan penyakit berdasarkan atribut dan variabelnya menurut segitiga epidemiologi. Dari orang, tempat, dan juga waktu. Ya, kembali lagi, dasarnya adalah segitiga epidemiologi. Ada agen, host, environment. Apabila dia dynamic balance, akan tercipta kondisi yang sehat. Tetapi apabila ada ketidakseimbangan, maka ini salah satu contohnya ketidakseimbangan pada host, maka yang terjadi adalah timbulnya suatu penyakit ya, dari host yang tidak seimbang. Kemudian agen dan environment sehingga terjadi suatu penyakit. Studi deskriptif juga disebut dengan studi prevalensi atau studi pendahuluan dari suatu studi analitik yang dapat dilakukan suatu saat
atau suatu periode tertentu. Apabila studi ini ditujukan pada suatu sekelompok masyarakat tertentu yang mempunyai masalah kesehatan, maka disebutlah studi kasus. Case study ya. Tetapi apabila ditujukan untuk pengamatan secara berkelanjutan, maka disebutlah dengan surveillance. Istilah surveillance. Dan apabila ditujukan untuk menganalisa faktor penyebab atau resiko maupun akibatnya, maka disebut dengan studi cross-sectional atau cross-sectional study. Jadi sering sekali ya penelitian itu kita menemukan jenis penelitiannya itu cross-sectional study. Karena tujuannya adalah diperuntukkan menganalisa faktor penyebab atau resiko maupun akibatnya. Jadi memiliki histori dulu sebelumnya, baru kita analisa sesuatu penyakit tersebut. Jadi untuk mendapatkan poin-poin ya dalam studi epidemiologi deskriptif ini, kita bisa mengetahui informasi tentang kejadian, riwayat alamiahnya, faktor yang berhubungan dengan penyakit, dengan dapat mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, seperti siapa yang terkena, kemudian bagaimana hal tersebut terjadi, bagaimana terjadinya, di mana kejadian tersebut, kemudian berapa jumlah orang yang terkena atau hewan yang terkena, bagaimana penyebarannya, kemudian bagaimana gejala klinis dari yang terpapar. Mohon maaf, ini PowerPoint-nya dari PJMK yang mana mix ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi saya gunakan sesuai dengan bahasa kelasnya masing-masing. Jadi peran utama seorang ahli epidemiologi adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mana dia menyebabkan ketidakseimbangan. Seperti halnya seorang ekologis, ahli epidemiologi ini tertarik pada hubungan antara faktor seperti host, environment, termasuk dengan agen, dan bagaimana hubungan tersebut berubah. Terjadinya setiap penyakit itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mewakili masing-masing kategori, seperti host, kemudian environment, lingkungan, dan waktu. Selain itu, dalam studi epidemiologi deskriptif, selain pertanyaan yang tadi saya sampaikan terkait dengan kejadian, kita bisa menggunakan 4 kalimat tanya seperti apa, siapa, di mana, dan kapan. What, who, where, dan when. Yang pertama adalah apa ya? What. Apa masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan berapa besarnya masalah kesehatan masyarakat, maka jawaban dari pertanyaan apa tersebut akan mengukur masalah kesehatannya. Kemudian siapa? Yang kedua adalah who atau siapa. Siapa yang terkena masalah kesehatan tersebut? Yaitu masyarakat.
atau suatu kelompok ya. Tentunya yang terkena masalah kesehatan adalah masyarakat atau sekelompok manusia atau dalam populasi hewan yang menjadi host penyakit. Yang nantinya akan dibahas karakteristiknya, meliputi jenis kelamin, usia. Kalau pada human ada paritas, ada agama, ada ras, genetika, tingkat pendidikan, penghasilan, jenis pekerjaan, jumlah keluarga, dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor karakteristik yang bisa kita jadikan hubungan ya dari kejadian permasalahan kesehatan ini. Kemudian yang ketiga adalah where, di mana. Di mana masyarakat atau di mana populasi yang terkena paparan tersebut, masalah kesehatan tadi. Dan jawabannya adalah menjelaskan tempat atau place dengan karakteristik seperti tempat tinggal, kemudian batas geografis, letak lokasinya, DPL-nya seberapa, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian desa atau kota, kemudian batas administratifnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah when, yaitu yaitu kapan masyarakat terpapar ya atau terkena masalah kesehatan tersebut. Yang mana jawabannya akan menjelaskan tentang waktu, tentang time, dengan karakteristik periode penyakit tentunya, atau paparan penyakit atau gangguan kesehatan dalam jangka, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangka pendek ukurannya seperti detik, menit, jam, hari, dan minggu. Kemudian jangka panjang seperti bulan, tahun, atau periode musiman. Keempat pertanyaan tersebut itu bisa menjadi bahan untuk kita mendapatkan data terkait dengan studi epidemiologi deskriptif, yang mana tujuannya untuk menggambarkan distribusi keadaan masalah kesehatan, sehingga dapat diduga bahwa suatu kelompok di mana masyarakat atau populasi itu yang paling banyak terserang di wilayah mana. Kemudian kita bisa memperkirakan besarnya masalah kesehatan dari berbagai kelompok-kelompok itu tadi. Dan tentunya kita bisa mengidentifikasi adanya dugaan adanya faktor yang mungkin berhubungan dari masalah kesehatan atau hubungan dari penyakit tadi dengan terhadap masalah kesehatan itu terhadap faktor-faktor karakteristik yang bisa kita ajukan dari pertanyaan tersebut untuk memperoleh data. Dan dugaan tersebut bisa menjadi dasar atau formulasi dari sebuah hipotesis. Kemudian epidemiologi deskriptif pada faktor host, lingkungan, dan waktu, yang mana harus disertakan saat menjelaskan epidemiologi suatu penyakit. Jadi kunci utama tetap menggunakan segitiga epidemiologi. Dari faktor-faktornya yang kita baru bisa jelaskan, kita bisa sebutkan dan gambarkan bagaimana hubungan sebab akibat atau hasil
berupa hipotesis yang tadi kita identifikasi, atau studi pendahuluan untuk melakukan studi yang mendalam. Kemudian nantinya hasil dari epidemiologi deskriptif ini bisa kita gunakan selain untuk studi yang mendalam, ya nantinya kita bisa menyusun perencanaan dari penanganan kasus kesehatan tersebut. Kemudian bisa menentukan dan menilai program pemberantasan penyakit yang sudah diterapkan di wilayah tersebut dengan kasus yang sama. Kemudian bisa juga menjadi bahan penelitian lebih lanjut, dan kita juga bisa membandingkan distribusinya, bagaimana morbiditas atau mortalitas antar wilayah satu dengan atau wilayah satu dalam waktu yang berbeda. Jadi kayak semacam confirm case. Mungkin di tahun 2021 ada mahasiswa yang sudah meneliti di wilayah tersebut. Kemudian 2023 ada yang meneliti lagi. Penelitian 2023 itu bisa digunakan untuk mengkonfirm data dari hasil penelitian sebelumnya, baik 2021 ataupun 2022. Atau bisa untuk bahan dasar untuk memperbarui data atau menyanggah dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi dibandingkan bagaimana frekuensi, distribusi, morbiditas atau mortalitas dari suatu kasus di wilayah yang sama dalam waktu yang berbeda. Kemudian faktor. Sini ada faktor intrinsik ya, yang utama seperti umur, jenis kelamin, dan breednya, ya, rasnya, spesies, dan psikologi, keadaan fisiologis, seperti contohnya pada keadaan hamil. Yang pertama adalah host factor. Faktor host intrinsik utama yaitu umur, jenis kelamin, ras, spesies, dan keadaan psikologis seperti kondisi hamil. Dan pada manusia, umur, jenis kelamin, ada ethnic group, kemudian kelompok etnik ya, kemudian kondisi sosial, status pernikahan, kemudian ukuran keluarga, kemudian kondisi keluarga, dan kelahiran, factority. Terjadinya penyakit pada tingkat yang berbeda dari faktor-faktor tersebut paling bagus, paling baik itu dijelaskan menggunakan tingkat incidence rate, ya, tingkat insidensi atau incidence rate, dan prevalence proportion, proporsi prevalensi. Ini paling sering ya digunakan dalam mendescribe suatu kasus penyakit, baik dari segi biologi, kemudian virus atau parasit. Yang paling banyak sama ini mahasiswa parasit ya. Tapi ada juga yang tentang bakteri menggunakan prevalence proportion ini. Tapi perlu diperhatikan angka kejadian dan prevalence itu berbeda. Bedanya apa? Prevalence itu harus mewakili suatu populasi. Jadi populasinya itu bisa mewakili suatu
desa atau suatu kecamatan atau suatu kabupaten yang bisa mewakili. Jadi populasinya besar. Walaupun semisal hewan yang diamati lingkupnya kecil, semisal mungkin sebagai contoh reptil, mungkin ya reptil itu kan di Surabaya juga tidak terlalu banyak. Mungkin hanya ada di Surabaya Timur saja dan Barat saja, semisal seperti itu. Tapi bukan berarti karena hanya ada 2 itu bisa mewakili Surabaya, kota Surabaya. Karena hanya 2 tempat atau 2 toko yang digunakan. Jadi lebih baik kalau ada kasus seperti itu gunakan angka kejadian, bukan menggunakan prevalensi. Kalau prevalensi lebih ke populasi yang besar yang bisa mewakili suatu wilayah. Jadi semisal mau ambil di Surabaya, ambil yang populasinya besar seperti mungkin identifikasi parasit ya di pasar-pasar. Nah, pasarnya jangan ambil 1 pasar, 2 pasar gitu saja, tetapi pasar yang mewakili wilayah barat, timur, selatan, utara itu. Jadi harus bisa mewakili, ini bisa dikatakan Surabaya. Tapi kalau semisal terbatas ya kita digunakan angka kejadian. Hitungannya sama, tetapi lebih spesifik, lebih kecil lingkupnya ya, tidak menggunakan suatu kecamatan atau kota. Proporsi tingkat insidensi, tingkat insidence atau incidence rate, dan proporsi prevalensi. Ini memberikan perkiraan resiko, probability, terjadinya penyakit pada tingkat yang berbeda, ya dari host faktornya tadi. Probability ini sering sekali kita temukan di hasil analisis statistik, seperti contohnya P lebih besar dari 0,05, P kurang dari 0,05. P itu sendiri adalah probability. Nggak banyak ya yang tahu siswa ketika ditanyai, tapi P itu adalah probability, suatu kemungkinan. Yang mana nanti hasilnya akan melihat signifikasi dari hasil hitungan analisis suatu penelitian. Perkiraan tersebut, probability tersebut bisa contohnya jantan betina, ya. Kemudian utuh atau sudah dikastrasi, masih tidak dikastrasi atau dikastrasi, tua dan muda, jenis ya Jersey dan Holsteins. Nah, itu bisa kita buat perbandingan probability-nya dengan tabel 2x2. Mungkin nanti di materi selanjutnya ya, materi lain bisa teman-teman dapatkan bagaimana cara memaparkan hasil analisis berupa tabel 2x2 atau penggunaan dari superscript. Kemudian jumlah kasus dipengaruhi oleh resiko penyakit dan jumlah hewan inang itu sendiri dari kategorinya. Kemudian selanjutnya adalah umur. Variabel umur memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan mungkin sifat karakter yang bisa membawa
perbedaan dari hasil suatu penelitian atau yang dapat membantu memastikan hubungan sebab dan akibat. Tentunya dalam hal hubungan penyakit. Jadi karena faktor host dari umur ini itu dia mempengaruhi imunitas dan perubahan daya tahan tubuh sehingga sangat mempengaruhi tingkat kejadian penyakit atau suatu kematian. Jadi variabel umur merupakan hal yang penting karena semua rate morbiditas dan rate mortalitasnya yang dilaporkan hampir semua selalu berkaitan dengan umur. Yang bisa dilakukan dengan pengelompokan umur yang cocok, kemudian jumlah yang sakit dan yang mati menurut umur, perubahan rate dari 100, 1000, dan lain sebagainya menjadi age specific rate yang spesifik umurnya, kemudian rate bisa disajikan dalam bentuk histogram, tabel, dan lain sebagainya. Untuk keperluan perbandingan, di sini ada pengelompokan umur manfaat pada manusia menurut WHO menganjurkan pembagian umur sebagai acuan ya untuk mengelompokkan dari menurut tingkat kedewasaannya pada umur 0 sampai 14 tahun bayi dan anak-anak. Kemudian 15 sampai 49 tahun golong muda dan dewasa, kemudian 50 tahun ke atas tergolong orang tua. Kemudian untuk interval 5 tahun, 5 tahunan ada 1 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, dan sebagainya. Kemudian untuk mempelajari penyakit anak, kita bisa melihat kelompok dari umur 0 sampai 4 bulan, 5 sampai 10 bulan, 11 sampai 23 bulan, 2 sampai 4 tahun, dan seterusnya. Sebentar ya, hampir semua penyakit itu dapat menyerang semua kelompok usia, tetapi beberapa penyakit tertentu itu lebih sering terjadi pada satu titik tertentu, yang mana semisal hanya penyakit yang kronis. Penyakit kronis itu biasanya kan dia membutuhkan waktu untuk berkembang sehingga penyakit kronis akan lebih sering muncul pada usia lanjut. Seperti itu. Jadi hubungan umur dengan mortalitas, walaupun secara umum mortalitas itu dapat terjadi ya pada setiap golongan umur yang berbeda-beda, tetapi hasil dari mortalitas yang tinggi itu bisa terjadi pada golongan umur di usia 0 sampai 5 tahun dan mortalitas rendah terjadi pada golongan umur remaja, muda, yang dewasa 15 sampai 25 tahun dan akan meningkat lagi pada umur 40 tahun ke atas. Kemudian hubungan umur dengan morbiditas. Umur dan morbiditas ini memiliki kecenderungan meningkat seiring meningkatnya usia. Dan penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit tertentu itu sering terjadi pada beberapa kriteria kelompok umur masing-masing. Semisal penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, itu sering menyerang anak-anak usia 1-5 tahun. Semisal seperti itu. Kemudian penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, karsinoma, dan lain sebagainya itu cenderung menyerang orang dewasa dan lanjut usia. Sedangkan seperti penyakit lalu lintas,
penyalahgunaan obat terlarang, penyakit kelamin, AIDS, dan lain sebagainya itu cenderung terjadi pada golongan umur yang produktif, yaitu usia remaja dan dewasa. Jadi hubungan antara umur dan penyakit itu tidak hanya pada frekuensinya saja, tetapi pada tingkat beratnya penyakit juga. Kemudian jenis kelamin. Selain umur, jenis kelamin atau gender ya merupakan perbedaan kedua yang paling signifikan dalam kasus kesehatan dalam faktor risiko suatu penyakit. Sebagai contoh, ada data dari luar negeri yang menunjukkan bahwa angka kesakitan lebih tinggi pada kalangan wanita, sedangkan angka kematian lebih tinggi pada pria. Itu juga pada semua golongan umur. Nah, perbedaan angka kematian ini ada kaitannya dengan penyebab dari faktor-faktor yang utama tadi, intrinsik. Yang pertama diduga faktor keturunan yang terkait jenis kelamin atau ada perbedaan hormonal. Sedangkan yang kedua diduga oleh berperannya faktor-faktor lingkungan, seperti pada pria lebih banyak yang merokok, minum minuman keras, kemudian kecanduan bekerja yang berat, kemudian berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan seterusnya. Jadi adanya angka ini pada kasus di Amerika Serikat pada kalangan angka kesakitan lebih tinggi di kalangan wanita di Amerika Serikat dihubungkan dengan kemungkinan bahwa wanita lebih bebas untuk dia mencari seperti perawatan, kemudian tidak berbeda dengan laki-laki tadi ya, pekerjaan-pekerjaannya juga tidak lebih berbahaya dari pria. Namun di Indonesia keadaan tersebut belum diketahui. Namun ada indikasi bahwa kecuali untuk penyakit pada angka kematian yang seperti penyakit kelamin itu lebih tinggi ya tentunya pada kalangan pria. Namun untuk data terkait dengan angka kesakitan dan kematian yang spesifik di Indonesia itu belum ada datanya apakah cenderung sama dengan data di Eropa dan Amerika atau tidak ya, tentunya berbeda, jadi belum ada data untuk di Indonesia terkait dengan itu. Jadi untuk memperoleh data dari jenis kelamin bisa mengelompokkan umur yang cocok sesuai dengan jenis kelaminnya, kemudian jumlah yang sakit dan yang mati menurut kelompok umur sesuai dengan jenis kelaminnya, kemudian dirubah dari rate per 100 per 1000 dan lain sebagainya menjadi umur dan jenis kelamin yang spesifik. Pemaparannya bisa menggunakan histogram, diagram garis, tabel di rate yang bisa menampilkan penyebaran penyakit menurut umur dan jenis kelamin. Kemudian jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan juga menjadi faktor timbulnya penyakit melalui beberapa faktor ya. Adanya faktor-faktor lingkungan
yang mana langsung dapat menimbulkan kesakitan seperti bahan kimia, radiasi, gas beracun, benda-benda fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian situasi pekerjaan yang penuh dengan stres juga dapat menimbulkan hipertensi dan penyakit lambung. Mungkin dimaksud penuh stres yang toksik gitu ya kan. Tidak hanya toxic relationship ya, tapi dalam pertemanan juga banyak yang menyebabkan stres. Yaitu bisa menyebabkan tensinya naik dan sakit mah ya. Lambung yang penyakit lambung yang diserang. Kemudian ada tidaknya exercise ya, gerak badan dalam pekerjaan. Ini yang mager-mager. Nggak hanya yang mager ya, tapi ada beberapa pekerjaan itu yang kita harus duduk aja, nggak pernah jalan. Jadi berjam-jam, 8 jam bekerja, kita hanya duduk. Nah, itu juga kurang sehat. Bisa menimbulkan gangguan dan penyakit seperti jantung koroner. Itu sering ditemukan pada orang-orang yang mempunyai pekerjaan di mana kurang adanya exercise. Kemudian kepadatan di suatu tempat kerja, ya luas tempat kerja, berkerumunan di satu tempat kerja yang relatif sempit, itu lebih mudah terjadi proses penularan penyakit antar para pekerja ya, karena kepadatan itu tadi. Baik di kandang juga seperti itu ya, kepadatan populasi, jumlah ayam atau itik atau dan lain sebagainya yang terlalu padat juga dia sangat mudah untuk menularkan penyakit satu ke yang lainnya. Kemudian penyakit karena cacat tambang ini telah lama juga diketahui terkait dengan pekerjaan di pertambangan. Kemudian faktor host yang lain ada kelas sosial, ya, variabel yang sering juga kelas sosial ini dilihat hubungannya dengan angka kesakitan atau kematian. Pada kelas sosial itu dia menggambarkan tentang kehidupan seseorang yang ditentukan oleh pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan banyak sekali contoh ditentukan pula oleh tempat tinggal atau pemukimannya. Kemudian tingkat penghasilan. Penghasilan ini dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan maupun pencegahannya. Jadi penghasilan yang kurang diduga akan mengurangi pula penggunaan dari fasilitas kesehatan. Contohnya seseorang kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada mungkin karena tidak mempunyai cukup uang untuk membeli obat, membayar transport, dan sebagainya. Kemudian golongan etnik. Dari kebiasaan makan ya, gaya hidup, susunan genetika, dan sebagainya mengakibatkan perbedaan dalam angka kesakitan dan kematian. Contoh ya, di sini ada suatu penelitian mengenai penyakit pada golongan etnik. Ini di kalangan, jadi penyakit kanker lambung ya. Nah, penyakit kanker lambung ini di kalangan penduduk asli Jepang dan keturunan Jepang di Amerika Serikat berpengaruh. Dan didapat bahwa penyakit
kanker lambung menjadi kurang prevalen di kalangan keturunan Jepang di Amerika Serikat. Jadi lebih tinggi pada bangsa Jepang asli daripada orang Jepang di Amerika Serikat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peranan lingkungan itu sangat penting di dalam etiologi penyakit kejadian kanker lambung tersebut. Kemudian ada lagi status perkawinan. Ada dugaan bahwa angka kesakitan dan kematian ini lebih tinggi pada orang yang tidak kawin. Kemungkinan karena adanya kebiasaan kurang sehat dari orang-orang yang tidak kawin. Kecenderungan bagi yang tidak kawin ini lebih sering berhadapan dengan suatu penyakit. Atau karena adanya perbedaan-perbedaan dalam gaya hidup yang berhubungan secara kausal dengan penyakit-penyakit tertentu. Mungkin di sini yang dimaksud gaya hidup karena kalau orang sudah menikah, memiliki keluarga, itu kan akan cenderung keperluannya untuk keluarga ya. Sedangkan kalau yang belum menikah atau tidak menikah, lebih ke gaya hidup, lebih ke mencintai diri sendiri ya istilahnya. Jadi lebih membahagiakan diri, pengennya apa, udah diturutin tanpa mementingkan status kesehatannya. Kemudian besarnya keluarga. Dalam keluarga yang besar dengan penghasilan yang rendah juga bisa mempengaruhi angka kesakitan ya. Jadi angka kesakitan dipengaruhi faktor besarnya keluarga dan tingkat penghasilannya. Di mana keluarga besar otomatis tanggungannya juga besar. Jika penghasilannya tidak sebesar pengeluaran kebutuhannya, maka gizi akan berkurang sehingga penularan penyakit lebih tinggi karena berdesak-desakan ya, mungkin dari segi tempat tinggal yang kurang sesuai dengan ukuran keluarganya, kemudian penyebab penularan penyakit yang tinggi karena berdesak-desakan tadi. Ada juga pada manusia ya, ada paritas, budaya dan agama, kemudian golongan darah, itu mungkin tidak saya sampaikan karena ini kan kita fokusnya ke FAT ya, hanya garis besar saja terkait dengan epidemiologi deskriptif. Jadi ini adalah faktor-faktor yang penting, faktor lain yang penting perlu kita ketahui. Kemudian selanjutnya adalah tempat, place. Pengetahuan mengenai distribusi penyakit ini bisa digunakan untuk perencanaan ya, pelayanan kesehatan dan memberikan penjelasan terkait dengan etiologi penyakit. Perbandingan pola penyakit sering dilakukan antara berkaitan dengan distribusi geografis. Ya, apa saja ada batas-batas daerah pemerintahan, kemudian kota dan pedesaan, batas alam ya seperti gunung, sungai, laut, ada pasir dan lain sebagainya, kemudian negara-negara dan region. Untuk kepentingan dari etiologi sebuah penyakit ini bisa dibandingkan menurut batas-batas alam yang lebih berguna ya daripada
batas-batas administrasi pemerintahan. Jadi selain dari etiologi, ada beberapa hal-hal yang menjadi faktor ya, seperti migrasi antar desa terhadap penyebaran pola penyakit di desa-desa yang bersangkutan dan desa sekitarnya, seperti itu distribusinya. Ya, dan untuk kekhususan pola penyakit di suatu daerah itu ada batas-batas alam sendiri seperti ini, temperatur, kemudian kelembapan, curah hujan, ketinggian di atas permukaan laut, keadaan tanah, sumber air, kemudian derajat isolasi terhadap pengaruh luar yang tergambar dalam tingkat kemajuan ekonomi, pendidikan industri, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk perbandingan angka kesakitan atau kematian antar tempat, itu diperlukan terlebih dahulu di tiap-tiap daerah data, seperti data umur atau susunan umurnya, kemudian susunan jenis kelamin, data dari jenis kelamin, kemudian kualitas data, dan derajat representatif dari data terhadap seluruh penduduk yang ada. Kemudian waktu. Waktu ini mempelajari hubungan antara waktu dan penyakit yang menjadi kebutuhan dasar dalam analisis epidemiologi. Karena perubahan penyakit menurut waktu itu menunjukkan adanya perubahan faktor-faktor etiologis. Dilihat dari panjangnya waktu di mana terjadi perubahan angka kesakitan, jadi dibedakan menjadi 3 ini ya, jangka pendek, siklus, dan secular trends. Dari jangka pendek terlebih dahulu atau fluktuasi jangka pendek. Pola perubahan angka kesakitan berlangsung hanya dalam beberapa jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kemudian untuk tren siklus tren ini merupakan tren jangka pendek dan jangka panjang beberapa penyakit, dia membentuk siklus, di mana perubahan-perubahan angka kesakitan terjadi secara berulang-ulang di antara beberapa hari, dalam interval mingguan, bulanan, tahunan, dan beberapa tahun. Kemudian sedangkan secular trends, ini istilahnya adalah jangka panjang, dari periode waktu panjang yang mana bertahun-tahun dan puluhan tahun. Ya, jangka pendek. Jangka pendek ini ada contohnya seperti pola perubahan kesakitan pada epidemik, contohnya epidemik keracunan makanan. Ini terjadi pada beberapa jam, kemudian kasus lainnya epidemik influenza terjadi pada beberapa hari atau minggu, atau bahkan hari hingga minggu ya. Kemudian epidemi cacar terjadi beberapa bulan. Nah, ciri-cirinya penyakit penderita yang terserap penyakit ini yang sama dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Kemudian waktu inkubasi rata-rata pendek. Kemudian tren siklis, dia berhubungan dengan transmisi penyakit oleh vektor, kepadatan vektor, yang mana menjadi tempat
ketidakkembangbiakan vektor lebih tinggi. Kemudian secular trends atau jangka panjang, ini merupakan perubahan angka kesakitan atau kematian dalam waktu panjang berpuluh-puluh hingga ratusan tahun. Sebagai contoh, penyakit TBC, jantung, kanker, leukemia, dan hepatitis, dan penyakit bertambah ragamnya karena pengaruh dari mobilitas geografis yang tinggi, kemudian migrasi penduduk ke kota, adanya transmigrasi spontan meningkat, transportasi maju, yang mana desa yang terisolir sudah berkurang, gaya hidup masyarakat yang berubah, kemudian perubahan lingkungan hidup, menjadi pembangunan dan industrialisasi, kemudian jumlah penduduk makin bertambah, dan meningkatnya umur harapan hidup. Ya, nggak banyak ya slide-nya. Langsung ke poin-poin. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan deskriptif epidemiologi. Ini saya jelasinnya. Izin bertanya nih dokter, tadi kan sempat disinggung terkait cross-sectional study. Nah itu perbedaannya dengan cohort study itu apa nih dok? Ya itu nanti akan dijelaskan di perkuliahan sebelumnya, perkuliahan berikutnya. Ya, mohon maaf, Mbak siapa tadi pertanyaannya? Mbak Rina. Iya dokter. Ya, cohort study dan cross-sectional study itu kaitannya dengan waktu. Nanti cohort study itu kan ada retrospective study, longitudinal study ya. Belum dapat ya, teman-teman ya? Belum dokter, tapi untuk apabila kita mencari prevalensi, distribusi, dan variansi kayak genotype gitu, itu berarti masuknya cross-sectional study nggak dok? Iya, betul. Masuknya lebih ke cross-sectional study, dari historinya itu kita lihat. Karena kalau cohort itu kan dari ini ya, expose faktor resiko dan yang tidak terekspos ya. Jadi ada retro, ada longitudinal. Itu bedanya di waktu. Jadi kita lihat data yang sebelumnya, kemudian report, atau kita melakukan untuk data ke depannya gitu. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau untuk kasus yang tadi Mbak sampaikan itu lebih pasnya lebih ke cross sectional study kalau menurut saya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini kayaknya teman-teman sudah pada nyusun ini ya, skripsi ya. Beberapa juga ada yang sudah maju. Mumpung lagi semangat, ayo segera digencarkan. Biasanya ada dosen juga yang sedang proyek penelitian, mungkin teman-teman bisa ikut join. Lagi mungkin.
Kalau pengalaman saya kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang saya lihat kan mahasiswa banyak yang suka ini ya, prevalensi parasit terutama. Kemudian hubungan pola distribusinya itu juga lagi banyak yang meneliti. Cuman kalau saran saya untuk prevalensi itu teman-teman kalau misalnya nggak ikut proyek dosen, meneliti sendiri, itu lingkup populasinya jangan kecil ya, jangan 2 toko, 3 toko, atau 3 pasar, 2 pasar gitu, yang mana tidak mewakili. Jadi sebaiknya kalau menggunakan prevalensi itu populasinya yang besar. Bukan berarti ngambil sampelnya banyak ya. Ngambil sampelnya kan kalau penelitian deskriptif hanya 30. Tetapi kalau ada hitungannya, semisal penguji minta ada hitungan dari populasi, kita bisa menggunakan rumus Slovin dan Lemeshow berdasarkan keadaannya di populasi di sana. Nah, itu bisa dihitung. Nah, tapi populasi awalnya itu berapa ratus, berapa ribu, nah itu ditentukan terlebih dahulu. Jadi kalau bisa menggunakan populasi yang besar, tapi itu kalau menggunakan prevalensi. Tapi kalau hanya menggunakan lingkup yang lebih kecil, itu nggak apa-apa. Mungkin teman-teman kan ada yang di luar Surabaya ya tinggalnya. Mungkin nanti mau proposal dulu, nanti habis itu Januari, Februari kan libur. Teman-teman mau penelitian di rumahnya masing-masing itu bisa juga. Gitu. Jadi ini masih awal ya. Nanti epidemiologi berikutnya setelah UAS juga banyak sekali istilah-istilah yang teman-teman wajib tahu. Contohnya kayak yang ditanyakan Mbak Rindi tadi, studi cohort, longitudinal, retrospektif, prospektif study, itu banyak juga ada istilah-istilah seperti itu. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan? Jika dirasa cukup, mungkin saya akan akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktu dan